Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dian. Saya adalah Senior Country Manager untuk Indonesia dari Cambridge Assessment International Education atau disingkat Cambridge International. Senang sekali pada saat ini saya bisa menyapa Bapak Ibu sekalian sebagai pendahuluan sebelum nantinya saya akan diminta untuk mengisi acara di hari Senin tanggal 15 Juni. Nah, hari ini yang ingin saya sampaikan adalah tips atau saran untuk melakukan pembelajaran jarak jauh atau kalau di kami menyebutnya remote teaching and learning. Nah, sebenarnya untuk pembelajaran jarak jauh ini bagi kami di Cambridge International ada 6 hal utama yang harus diperhatikan dan akan saya sampaikan satu persatu, berikut mungkin penjelasan singkatnya. Nah, jika ada pertanyaan lebih lanjut atau komentar lebih lanjut dari Bapak Ibu sekalian, bisa disampaikan ketika pertemuan kita nanti di tanggal 15 Juni. Jadi 6 hal yang harus diperhatikan dalam pembelajaran jarak jauh adalah yang pertama, bahwa fokus pembelajaran itu adalah pada pedagogi dan pembelajaran itu sendiri, bukan pada teknologi. Nah, seringkali kita dengar ketika pembelajaran jarak jauh ini akan dilakukan, terus kemudian sesama guru saling berinteraksi atau bertanya satu sama lain, biasanya pertanyaannya adalah, "Kamu pakai apa?" Nah, kemudian akan dijawab dengan, "Oh, kalau saya pakai Zoom. Oh, kalau saya pakai eee, Google Suite in Education." Atau ada lain yang menjawab, "Oh, kalau saya pakai learning management tools yang sudah diadakan atau difasilitasi oleh sekolah." Nah, hal-hal seperti ini yang seringkali membawa kita kepada fokus utamanya itu lebih kepada penggunaan teknologinya. Jadi secanggih apa sih teknologi yang dipakai atau sekeren apa sih alat yang digunakan oleh guru-guru. Padahal dalam pembelajaran, baik itu pembelajaran secara langsung maupun pembelajaran jarak jauh, hal yang utama itu tetap harus titik beratnya pada pedagogi dan pembelajaran. Kemudian yang kedua, kita bicara mengenai dalam pembelajaran online ini tetap yang dibutuhkan keterampilan, pengetahuan, dan keahlian utama dari seorang guru itu kuncinya. Jadi bukan teknologinya yang menentukan, bukan besar atau kecilnya kapasitas memori atau penyimpanan gitu ya, atau bukan seberapa seringnya pembelajaran ini dilakukan, tapi tetap komponen utama yang paling menentukan itu adalah kemampuan dari guru-guru dalam mengolah pembelajaran jarak jauh ini menjadi suatu pembelajaran yang bermakna dan bermanfaat bagi siswa. Kemudian ketika kita bicara fokus yang ketiga atau hal ketiga yang harus diperhatikan adalah pembelajaran jarak jauh ini mungkin akan melibatkan hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan dalam pembelajaran langsung. Jadi contohnya misalnya ketika kita melakukan pembelajaran jarak jauh, tentu saja koneksinya kita menggunakan koneksi internet, kemudian kita menggunakan laptop, kemudian dalam berinteraksi pun kemungkinan kita akan melakukan pendekatan yang berbeda dengan yang biasa kita lakukan di kelas. Jadi kalau kita minta anak untuk diskusi, itu agak sulit kalau melakukannya secara online, karena mungkin satu sama lain akan berbicara dan tidak akan fokus gitu ya, jadi malah justru mengganggu pembelajaran. Oleh karena itu, kita harus menyediakan misalnya ruangan-ruangan khusus di dalam pembelajaran online itu, di dalam platform online, supaya anak bisa berdiskusi tanpa mengganggu satu sama lain. Nah, ini kan pendekatan seperti ini yang tidak kita lakukan ketika kita melakukan pembelajaran langsung. Nah, kemudian yang keempat adalah pemilihan alat atau teknologi yang digunakan itu harus sejalan, harus selaras, harus memperhatikan dengan e-safety policy atau kebijakan
berselancar di internet secara aman yang ditetapkan oleh sekolah. Atau secara umum lah, bagaimana pembelajaran jarak jauh ini jangan sampai nanti bisa membahayakan anak. Misalnya informasi atau identitas mereka atau alamat rumah mereka, misalnya lokasi di mana mereka berada, itu bisa dilacak oleh orang-orang yang menggunakannya untuk kepentingan yang tidak baik. Ya, jadi hal ini harus sudah diperhatikan ketika akan memulai pembelajaran jarak jauh. Nah, hal berikutnya atau hal kelima adalah mengenai interaksi dan keterlibatan siswa. Di mana ketika kita bicara interaksi, maka perlu diingat bahwa pembelajaran jarak jauh ini bisa mengakibatkan anak itu merasa sendiri. Merasa karena dia memang tidak ketemu dengan teman-temannya. Dia tidak bisa berinteraksi langsung dengan teman-temannya. Jadi ada perasaan sendiri, ada perasaan sepi yang dirasakan oleh bukan cuma siswa, tapi bahkan kita sebagai guru, gitu ya. Jadi kesejahteraan siswa, rasa kesepian itu, ini penting sekali untuk diperhatikan oleh kita sebagai guru, supaya bisa memaksimalkan interaksi anak dan keterlibatan anak tanpa membuat mereka merasa hal-hal yang menyusahkan, ya. Jadi kita pastikan bahwa penting sekali untuk membuat semua orang merasa bahwa guru memberikan perhatian yang sama kepada seluruh siswa yang ada di dalam pembelajaran jarak jauh ini. Dan ini sangat dimungkinkan, gitu ya, dengan interaksi yang kita lakukan. Nah, kemudian keterlibatan siswa juga, apapun platform yang kita gunakan, tidak masalah. Yang penting adalah seberapa, yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan platform tersebut. Bagaimana kita tetap bisa meminta siswa untuk melakukan interaksi, kemudian untuk tetap terlibat secara penuh dalam setiap pembelajaran yang kita sampaikan. Meskipun dalam durasi yang mungkin tidak selama pembelajaran langsung. Karena biar bagaimanapun keterbatasan kita sebagai manusia, dari segi fisik, itu mungkin terbatas ketika kita harus melakukan interaksi secara online seperti ini. Nah, kemudian yang terakhir, yang tidak kalah penting adalah mengenai kolaborasi. Ya, mengenai kolaborasi di mana salah satu cara yang paling efektif untuk mendukung pembelajaran jarak jauh itu adalah memberikan setiap siswa kesempatan untuk bisa menyampaikan topik tertentu, misalnya. Jadi Bapak Ibu bisa membagi ke dalam beberapa area, kemudian minta siswanya mengajar teman-teman sekelasnya. Nah, ini bisa dilakukan baik secara individu maupun secara grup dalam skala kecil. Gunanya untuk apa? Gunanya supaya anak merasa bahwa mereka memiliki pembelajaran itu. Jadi bukan hanya mendengarkan gurunya saja gitu ya, atau mungkin Bapak Ibu meminta mereka untuk melihat sumber-sumber lain di internet dan sebagainya, tapi bisa mereka merasa bahwa mereka berpartisipasi dan mereka memiliki pembelajaran ini. Ini buat mereka, dari mereka, untuk mereka, dan oleh mereka. Nah, perasaan seperti ini yang penting ditanamkan, terutama dalam ketika kita melaksanakan pembelajaran jarak jauh seperti ini. Nah, ini adalah 6 hal yang mungkin sederhana dan mungkin adalah hal yang memang sudah Bapak Ibu lakukan gitu ya, tapi tetap saja ini merupakan hal-hal penting, pondasi di mana hal-hal mendasar yang memang harus diperhatikan sebelum melakukan pembelajaran jarak jauh. Nah, untuk teknisnya bagaimana, mungkin nanti akan saya sampaikan lebih rinci gitu ya ketika pertemuan kita di tanggal 15 Juni nanti. Saya kasih contoh misalnya di awal ketika memulai sebuah pembelajaran jarak jauh, kita juga harus memperhatikan kemampuan atau keadaan siswa untuk melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Contoh misalnya, apakah siswa memiliki alat yang lengkap di rumahnya, apakah mereka memiliki sambungan internet yang baik di rumahnya. Yang ketiga, apakah
suasana rumah mendukung. Apakah mereka harus berbagi, misalnya kalau mereka melakukannya di kamar, bagaimana dengan saudara-saudara mereka yang lainnya? Kalau mereka melakukannya di ruang tamu, bagaimana nanti mungkin suara-suara lain akan masuk dan akan mengganggu konsentrasi mereka dan juga mengganggu konsentrasi teman-teman yang lainnya mungkin ya kalau ada suara-suara yang masuk. Nah, hal-hal seperti ini yang harus dibicarakan dan harus disiapkan sejak awal. Jadi bukan hanya kesiapan teknologinya, bukan hanya kesiapan Bapak Ibu guru dalam memiliki konten yang baik gitu ya untuk memberikan pembelajaran, tapi lebih kepada kesiapan individu dari masing-masing siswa. Kesiapan psikologisnya mereka bagaimana ketika mereka nanti mungkin tidak nyaman kalau teman-temannya mungkin bisa melihat kondisi rumahnya secara tidak langsung ya ketika melakukan pembelajaran ini. Walaupun mungkin mereka bisa melakukan menutup background seperti yang saya lakukan sekarang misalnya dengan gambar atau apa. Tapi ini juga kan hal yang mungkin akan mengganggu ketika siswa itu melakukan menggunakan gambar-gambar yang sangat menarik perhatian misalnya. Nah, ini kan harus dibicarakan di awal, aturan-aturannya bagaimana, tapi alangkah lebih baik ketika aturan itu dibicarakan bersama-sama antara pihak guru dan pihak siswa, sehingga mereka menyepakati itu bersama. Jadi semacam kayak konsensus, jadi ketika memulai, itu sudah dalam kondisi yang sama gitu ya. Jadi mereka sudah paham bahwa oh aturannya seperti ini, dan kemudian guru pun sudah paham, oh kondisi siswa yang beda-beda, berarti guru juga harus bisa menyesuaikan nantinya dengan kondisi masing-masing siswa di masing-masing kelas. Itu mungkin hal awal yang bisa saya sampaikan dari sudut pandang Cambridge International untuk pembelajaran jarak jauh. Untuk selanjutnya, saya sangat berharap untuk bisa berdiskusi lebih lanjut dengan Bapak Ibu di tanggal 15 Juni nanti. Terima kasih.